Tingkat kemiskinan ekstrim dijaga pada tingkat 0%. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun pada kisaran 4,5 hingga 5%. Dan tingkat ketimpangan atau Gini rasio turun ke kisaran 0,379 hingga 0,382. Penguatan well-being dan sekaligus program prioritas Presiden terpilih didukung oleh APBN 2025 antara lain program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah-sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks modal manusia agar mencapai 0,56. Program prioritas ketahanan pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan masing-masing sebesar 115 hingga 120 dan 105 hingga 108 pada tahun 2025. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.005,1 triliun. Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus di atas 3.000 triliun rupiah. Penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar 2.490,9 triliun rupiah. Penerimaan negara bukan pajak sebesar 513,6 triliun rupiah. Target penerimaan perpajakan 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan dimulainya sistem core tax dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia dan arah kebijakan perpajakan global. PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi. PNBP juga sebagai instrumen regulatori untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Belanja kementerian lembaga tahun 2025 mencapai 1.160,1 triliun rupiah. Kami berterima kasih pada pembahasan Banggar yang telah memasukkan berbagai program prioritas dari pemerintahan baru, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarus utamaan gender. Transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun rupiah ditujukan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, dan peningkatan investasi serta keterlibatan dalam global supply chain. Transfer ke daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antar daerah. Untuk sebesar 1.541,4 triliun rupiah belanja non-KL pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari PDB atau sebesar 616,2 triliun rupiah. Tingkat defisit ini
adalah moderat dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN. Pembiayaan utang sebesar 775,9 triliun dikelola secara hati-hati, prudent, dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable.